warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahardika Damianti, NIM 211304052. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Muhammadiyah. Di sini saya ingin menceritakan tentang Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, musafir sastrawan yang memaafkan Ir Soekarno. Kenapa dia bisa memaafkan Ir Soekarno dan kenapa Ir Soekarno bisa bersalah kepada Buya Hamka? Mari kita simak pembahasan ini. Apa yang terlintas ketika berbicara mengenai biografi Buya Hamka? Mungkin di antara ingatan kita akan tertuju pada karya fenomena beliau yang berjudul Tenggelamnya Kapal Ferd dan Luigi. Sebuah karya sastra yang syarat akan nasihat dan kebudayaan serta adat istiadat Minang yang khas. Selain karya sastranya yang fenomenal, Buya Hamka juga dikenal sebagai mufasir dengan kitab tafsirnya. Al-Zar merupakan karya beliau dalam bidang tafsir Al-Quran. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, namun lebih akrab dengan sebutan Buya Hamka. Lahir pada 17 Februari 1908. Ayahnya adalah seorang pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah yang bernama Haji Karim Amrullah, atau sering disebut Haji Rasul bin Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdul Saleh. Sedangkan ibunya bernama Siti Safiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Di sisi sekolah formal, Buya Hamka tidak mengenyamkan bangku pendidikan yang tinggi, hanya bersekiranya pada sekolah-sekolah kampung dan sekolah-sekolah biasa. Pada umur 6 tahun, ia hanya belajar tentang cara membaca Al-Quran dari sang ayah. Pada umur 7 tahun, ia dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah desa dan hanya dinyamakan 3 tahun, lalu dikeluarkan akibat kenakalannya. Selanjutnya pada ia umur 16 tahun, Buya Hamka ini melakukan rihlah ilmiah guna memperdalam wawasan ilmu pengetahuannya yang belum ia dapatkan pada ditemukan di kampung halamannya. Tepat pada tahun 1924, ia bertolak dari Minangkabau menuju Yogyakarta. Disinilah ia belajar akan Islam yang dinamis yang ia pelajari dan dari pergerakan Sikrat Islam. Ia belajar langsung dari Jokro-Minoto yang merupakan pendidikan dari Sikrat Islam. Selain di Yogyakarta, Buya Hamka juga singgah di Pekalongan dan tinggal bersama A.R. Sultan Mansur yang merupakan ipar sekaligus tokoh Muhammadiyah. Di sini Buya Hamka belajar tentang Islam dan politik serta memulai mengenai ide-ide pembaruan. Setelah kepulangan menunaikan ibadah haji, Buya Hamka singgah di Medan untuk beberapa waktu. Di Medan ini, Buya Hamka mulai aktif menulis tentang filsafat, di tawuf dan sebagainya di novelnya. Di sini juga ia menuaikan kesuksesan bersama Pelita Harapan. Namun di tempat ini pula ia mengalami kejatuhannya. Tepat pada tahun 1944, pada masa penjajahan Jepang, ia menobatkan sebagai Shu Shankai atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kiprah dan pemikiran Buya Hamka tidak hanya sebatas menjadi penulis dan DPR dalam masa penjajahan Jepang. Namun jika diruntut melalui kronologisnya, Buya Hamka memulai kiprahnya sebagai guru agama di perkebunan Medan pada tahun 1927, lalu pada tahun 1934 sampai 1935, ia mendirikan Tabligh School yang kemudian berganti nama menjadi Kulliyatul Mubalik. Kemudian pada tahun 1975 sampai 1981, Buya Hamka ditunjuk sebagai ketua MUI dengan hasil
berproklamasi karena tidak ada calon lain, sehingga pilihan jatuh kepada Buya Hamka dengan hasil musyawarah pejabat dan ulama. Namun belum berakhir tugasnya, ia mundur dari jabatan tersebut akibat berbeda prinsip dirinya dengan pejabat. Dalam bukunya yang berjudul Ayah karya Irfan Hamka, diceritakan dalam masa kritisnya Ir Soekarno, ia mengutus utusan untuk mendatangi Buya Hamka guna meminta maaf atas kesalahan karena tega memenjarakan Buya Hamka ketika masih menjabat sebagai presiden, serta meminta kesediaan Buya Hamka untuk mengimami sholawat mayit apabila ia telah tiada. Dengan lapang dada dan ikhlas, Buya Hamka menerima maaf dari sang proklamator tersebut dan bersedia mengimami sholat mayit apabila proklamator telah tiada. Itulah sosok Buya Hamka yang merupakan musafir sekaligus aktivis dan penulis yang memiliki jiwa pemaaf. Ia wafat setelah 2 bulan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MUI setelah dirawat selama seminggu di rumah sakit. Tepat pada tanggal 24 Juli 1981, ia menghadap ke hadirat Ilahi. Namanya akan selalu dikenang, serta pemikirannya akan selalu relevan diterapkan hingga saat ini. Semoga kita mampu meneladani jejaknya sebagai salah satu pahlawan negeri. Inilah cerita tokoh Muhammadiyah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.